Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fitra Ramadan dari Prodi Ilmu Kelautan dengan NIM C1N0216. Saya akan menyampaikan acara 3 yang bertema transport zat, osmosis, dan plasmolisis. Apa sih yang dimaksud dengan osmosis? Osmosis adalah perpindahan molekul pelarut, misalnya air, melalui selaput semi-permeabel dari bagian yang lebih encer ke bagian yang lebih pekat, atau dari bagian yang konsentrasi pelarut, misalnya air, rendah atau hipotonis ke konsentrasi pelarut yang tinggi atau hipertonis. Osmosis terjadi di semua sel, misalnya diletakkan dalam air. Sel darah merah akan membiarkan air merambat melalui membrannya. Ketika ditempatkan dalam larutan gula pekat, sel darah merah sebenarnya menyusut karena air keluar secara osmosis menuju konsentrasi yang lebih rendah. Peristiwa osmosis dapat didekatkan dengan model pengeringan sederhana melalui identifikasi kurva pengeringan yang menyatakan hubungan antara kadar air dalam bahan dengan waktu dan kecepatan pengeringan. Apa sih? Dan seterusnya, apa sih plasmosis itu? Plasmosis adalah peristiwa mengkerutnya sitoplasma dan lepasnya membran plasma dari dinding sel tumbuhan jika sel dimasukkan ke dalam larutan hipertonik. Plasmolisis merupakan dampak dari osmosis. Dampak plasmolisis yang menyebabkan tekanan terus berkurang sampai di titik di mana protoplasma sel terkelupas dari dinding sel, menyebabkan adanya jarak antara dinding sel dan membran. Akhirnya, sitorisis, runtuhnya dinding sel, dapat terjadi. Tidak ada mekanisme di dalam sel tumbuhan untuk mencegah kehilangan air secara berlebihan. Tetapi plasmolisis dapat dibalikan jika sel diletakkan di larutan hipertonik. Untuk acara 3 dilakukan percobaan. Yang pertama, percobaan pada kentang dan percobaan pada daun sel Roy discolor. Pada percobaan kentang yang direndam dengan larutan 0% atau air saja memiliki tekstur yang keras. Mengapa kentang tersebut memiliki tekstur yang keras? Karena pada saat kentang dicelupkan ke larutan 0% atau air saja, perpindahan air secara osmosis terjadi dari larutan 0% atau hipotonis menuju ke potongan kentang atau hipertonis. Mengingat larutan dalam kentang lebih pekat dari larutan 0%, masuklah larutan 0% ke dalam sel-sel kentang. Akibat masuknya air pada sel kentang membuat sel dalam turgid atau tekanan turgor tinggi, sehingga membuat potongan kentang tersebut menjadi keras. Yang kedua, potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 5% memberi tekstur agak keras dan sedikit lunak. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, kentang mengalami perubahan dari sel tersebut. Diketahui bahwa sel-sel kentang mengalami perubahan ukuran. Ada yang mengalami pertambahan ukuran maupun pengurangan ukuran sesuai dengan medianya sendiri. Hal ini terjadi karena sifat larutan yang hipertonis maupun hipotonis pada kentang. Pada larutan gula 5%, sel-sel kentang mengalami kekurangan air. Akibatnya, terjadi plasmolisis. Kondisi ini mengakibatkan penurunan tekanan turgor. Menurunnya tekanan turgor mengakibatkan kentang menjadi agak keras dan sedikit lunak. Yang ketiga, dilakukan juga percobaan potongan kentang yang direndam dengan larutan gula 30% memiliki tekstur yang lunak. Mengapa hal itu bisa terjadi? Pada larutan gula 30%, sel-sel kentang yang mengalami kekurangan air sama halnya seperti pada kentang dalam larutan 5%. Akan tetapi, pada larutan gula 30%, kentang bertekstur lunak karena larutan gula 30% lebih hipertonis daripada larutan 5%.
Maka kentang larutan gula 30% bertekstur lebih lunak daripada kentang larutan gula 5%. Nah, pada percobaan pada sel Roy Discolor yang direndam dengan larutan gula, pada percobaan sel Roy Discolor yang direndam dengan larutan gula dengan konsentrasi berbeda 0%, 5%, dan 30%, apa yang menyebabkan munculnya perbedaan-perbedaan tersebut? Peristiwa osmosis pada sel Roy Discolor dapat terjadi pada suatu sel melalui membran sel. Membran sel bersifat permeabel terhadap zat-zat yang mudah melewati membran. Peristiwa osmosis ini terjadi karena perpindahan molekul ion dari kerapatan tinggi ke kerapatan rendah melalui suatu membran. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi osmosis pada sel yaitu tekanan turgor sel, konsentrasi sel terlarut dan zat terlarut, pH larutan, suhu, dan ukuran molekul. Oleh sebab itu, mengapa terjadi perbedaan reaksi dikarenakan semakin banyak massa jenis gula, maka semakin lembek atau lunak, yakni bahan percobaan, yaitu Roy Discolor. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.